Wow, sangat subur sekali ya guys padinya. Maka anakannya juga sangat banyak karena memang kita dari sejak awal itu sudah kita perhatikan dari sisi nutrisi. Nutrisinya itu kita pakai mikroba guys. Ini nih pakai mikroba ini. Halo guys, welcome back again to my channel Intanigo 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya guys. Amin. Saat ini kita membahas tentang 5 fungsi IM4 pertanian. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya ya teman-teman. Saat ini kita membahas tentang 5 fungsi IM4 pertanian ya. Ini sangat penting, harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham. Karena memang sangat penting sekali ya. IM4 ini memang sangat luar biasa teman-teman. Yaitu manfaatnya yang pertama adalah memperbaiki sifat biologi, kimia, dan fisik tanah. Jadi tanah sawah ketika kita berikan pupuk kimia terus-menerus, maka lama-kelamaan akan mengalami akumulasi bahan kimia. Apa akibatnya? Tentu akan mengalami kerusakan ya. Dari tingkat kesuburan itu akan menurun, kemudian ada tingkat pH tanah akan menurun ya. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus ya selama kita menanam tanaman padi, maka ini akan berakibat fatal. Akibatnya apa? Ketika tanaman padi kita itu tidak dipupuk dengan kimia, pupuk kimia yang banyak, itu tidak akan memiliki anakan yang banyak. Karena memang sifatnya sudah kebergantungan gitu seperti itu. Ya, karena kita sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia. Kalau kita kadang-kadang nggak ada pupuk urea, sulit cari pupuk NPK yang subsidi, maka akibatnya juga akan fatal teman-teman ya. Karena apa? Karena struktur tanahnya itu rusak akibat dari pupuk kimia yang berlebihan yang kita sudah tebarkan guys. Kemudian yang kedua itu adalah menjaga kestabilan dan meningkatkan hasil produksi tanaman ya. Jadi menjaga kestabilan dan meningkatkan hasil produksi tanaman. Jadi ketika lahan sawahnya itu stabil dari nutrisinya, karena kita sudah sediakan dengan mikroba, maka hasil produksi tanaman kita itu bisa meningkat ya. Awal mula itu harus stabil dulu, maka yang selanjutnya adalah untuk peningkatan. Karena memang kita sudah sediakan nutrisi yang ada pada lahan sawah kita dengan menggunakan mikroba, bantuan mikrobacillus dari IM4 ya. Karena IM4 ini bisa mengkomposkan bekas dari bangkai keong, bangkai hewan apapun yang ada pada lahan sawah kita yang sudah bisa mati ya. Kemudian bekas jerami juga bisa dibusukkan dengan IM4 ini dan menjadi sumber nutrisi yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman kita. Jadi kita jangan terlalu bergantung dengan pupuk kimia ya. Kita mulai gunakan IM4 ini pada saat sebelum 3 hari sebelum tanam ya. Kita harus sudah pakai IM4 ini supaya bangkai keong kemudian bekas jerami itu bisa dikomposkan dan menjadi nutrisi bagi tanaman padi kita ya. Kemudian yang ketiga itu adalah memfermentasi dan mendekomposisi ya senyawa organik tanah dengan cepat ya. Memfermentasi artinya memang dapat memproses setiap bangkai yang ada, bangkai keong, kemudian bangkai ikan yang mati, kemudian jerami itu dapat dikomposisi menjadi senyawa organik tanah dengan cepat. Terima kasih. Kemudian yang keempat adalah menyediakan unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Jadi mikroba ini akan terus bekerja ya teman-teman untuk menyediakan nutrisi ya, unsur hara untuk pertumbuhan tanaman ya. Segala sesuatu yang kompos ya, sifatnya kompos itu bisa difermentasi menjadi sebuah unsur hara yang
akan dapat diserap oleh tanaman padi kita ya. Kemudian bangkai segala suatu hewan yang sudah mati itu bisa menjadi unsur hara bagi tanaman padi kita. Kemudian yang kelima itu adalah keragaman mikroba lebih meningkat dalam tanah. Jadi mikroba positif itu banyak dalam tanah itu, sehingga tanah itu akan semakin membaik, semakin subur seperti itu guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.